Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Sistem perkawinan adat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sistem endogami. Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun antara anggota yang satu laki-laki dengan perempuan dari anggota yang lain. Tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin endogami merupakan suatu anjuran yang berasal pada kepentingan persatuan dalam hubungan antara keluarga supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun. Sistem ini masih terlihat dalam masyarakat hukum adat di daerah Toraja. Yang kedua yaitu sistem eksogami. Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Minangkabau. Yang ketiga yaitu sistem eleuterogami. Pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada sistem yang tadi, yaitu sistem endogami dan sistem eksogami. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, saudara, dan lain-lainnya yang masih dekat seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh. Adapun bentuk-bentuk perkawinan adat ada beberapa, yaitu yang pertama bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan. Pertunangan, tahapan sebelum perkawinan itu dilaksanakan. Yang dimaksud tahap tersebut adalah pertunangan. Tapi ini dilakukan awal kali pertemuan antara laki-laki dan perempuan atau keluarga dengan ada persetujuan antara kedua belah pihak. Yang dimana mempunyai sifat mengikat. Yang berikutnya yaitu bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan. Yang pertama adalah ada matrilineal, yaitu garis keturunan ibu. Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada proses calon suami dijemput dari rumahnya, kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri. Tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri, dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Keadaan ini disebabkan rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri. Yang berikutnya yaitu ada patrilineal, yang dimana di sini adalah garis keturunan ayah. Sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuannya. Setelah perkawinan, si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami. Begitu juga anak-anak dan keturunannya. Anak-anak keturunannya. Yang berikut yaitu
parental, garis keturunan ke ibu atau ke bapak. Setelah perkawinan, baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama. Begitu juga anak-anak dan keturunannya. Yang berikut yaitu bentuk perkawinan anak. Perkawinan ini dilakukan oleh suami istri yang belum cukup umur. Yang berikut yaitu ada bentuk perkawinan permaduan. Permaduan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan dua atau lebih wanita dalam waktu bersamaan. Yang berikut yaitu ada bentuk perkawinan ambil anak. Di sini bentuk perkawinan ambil anak adalah perkawinan ini terjadi pada kekerabatan patrilineal, yaitu pihak laki-laki tidak perlu membayar jujur dengan maksud mengambil si laki-laki menantunya itu ke dalam keluarganya agar keturunannya nanti menjadi penerus silsilah kakeknya. Yang berikut ada bentuk perkawinan mengabdi. Perkawinan ini terjadi sebagai akibat adanya pembayaran perkawinan yang cukup besar sehingga pihak laki-laki tidak mampu membayarnya. Yang berikut ada bentuk perkawinan meneruskan. Perkawinan seorang duda dengan saudara perempuan mendiang istrinya. Perempuan tersebut meneruskan fungsi istri pertama tanpa suatu pembayaran jujur. Perkawinan ini disebut kawin turun ranjang, atau di daerah Jawa biasa disebut dengan ngarang wulu. Yang berikut adalah bentuk perkawinan mengganti. Perkawinan yang terjadi apabila seorang janda yang menetap di lingkungan kerabat suaminya kawin dengan laki-laki adik mendiang suaminya. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan.